Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marilah kita tunjukkan, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu terjaga untuk tetap menjadi umatnya dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Sabtu keempat melalui aplikasi Zoom Meeting, yang insya Allah kajian hari ini akan sangat ceria dan istimewa karena selain akan disampaikan oleh abang Ustadz kita, yaitu Ustadz Cahyo Ahmad Irsad, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan kajian hari ini kita akan didampingi oleh putra-putri kita, anak-anak kita, sebagai penerus nantinya untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia ini. Insya Allah pada hari ini selain pembawa kajian yang istimewa, temanya juga akan sangat istimewa. Yang tema ini bahasa Inggris, yaitu The Little vs The Giant. Mungkin artinya si kecil dan si besar ya Ustadz ya. Dan ini pastinya sangat menarik untuk ikhwan, bapak-bapak, dan mungkin dengan putra-putri kita. Kajian ini akan disampaikan pada pukul 9:05 sampai dengan 10:05 nanti, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dengan tema yang menarik ini diharapkan para ikhwan dan anak-anak yang ingin bertanya kepada Ustadz Cahyo nanti apabila ada penjelasan yang masih belum dimengerti bisa bertanya, dan bertanyanya juga boleh pakai bahasa Inggris. Insya Allah Ustadz Cahyo ngerti dengan bahasa Inggris. Untuk mempersingkat waktu, dan mungkin kita sudah tidak sabar ingin melihat Ustadz Cahyo menyampaikan kajian ini dengan tema yang menarik ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ustadz Cahyo untuk dapat memberikan tausiahnya. Pada Ustadz Cahyo, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda sekalian, adik-adik sekalian yang insyaallah ada di forum yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita semuanya senang banget, Kak Cahyo senang banget hari ini bisa ketemu dengan adik-adik sekalian, juga ayah-ayah dan bunda sekalian, walaupun tidak langsung ya, karena memang kondisi kita seperti ini, tapi insya Allah semuanya adalah kebaikan ya. Teknologi ini alhamdulillah bisa mempertemukan kita, ini live real time ya, bukan rekaman ya. Dan alhamdulillah ini bukti kalau saya bukan rekaman, ini bukti kalau bukan saya rekaman. Ini bukti kalau bukan saya rekaman, berarti rekaman mulanya. Dan alhamdulillah hari ini saya senang ya bisa kembali lagi ke teman-teman yang mungkin dulu pernah sharing berbagi dengan saya. Nah, kita lihat dulu ada siapa ini ya. Ada Asad, ada Nino, ada siapa lagi? Ada David, Davina, ada mana ini? Oji sama Koko nih. Mana Oji sama Koko? Ada
Ini nggak tahu ini nama ayahnya atau nama anaknya ini ya. Ada Alisha, Amara, Aiko, ada Nur Hidayani, nggak tahu ini mungkin ibunya ya. Intinya semua yang tidak saya bisa sebutkan di sini, alhamdulillah kita semua bahagia. Dan Kak Cahyo pengen mengawali hari ini, kita semuanya mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ada pertanyaan mungkin ya, Kak Cahyo, kenapa sih harus diawali dengan Bismillah? Ya. Kenapa sih harus diawali dengan Bismillah gitu ya? Ingat Rasulullah SAW itu memberikan satu petunjuk bagi kita semuanya. Bahwa apa? Yuk kita hafalin semua ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus ya. Akan terputus. Wah, emang layang-layang terputus. Nah, bukan layang-layang yang terputus ya, tetapi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus pahalanya, enggak ada pahalanya. Sama-sama Asad makan dengan tangan kanan, sama-sama Kak Cahyo makan dengan tangan kanan, tapi misalnya Asad dengan bismillah, sementara Kak Cahyo enggak, maka beda. Asad bisa kenyang dan dapat pahala, sementara Kak Cahyo enggak dapat pahala, tapi mungkin hanya dapat kenyang. Ya, itulah yang bedakan kita dengan orang yang beriman. Sama-sama belajar, sama-sama bermain, sama-sama ke sekolah, tapi kalau tidak pakai bismillah, itu berbeda dengan yang pakai bismillah. Maka tiap hari kita semuanya, segala sesuatu yang baik ya, ingat ya, yang baik harus diawali dengan bismillah. Tidak boleh sesuatu yang buruk diawali dengan bismillah. Ya Allah, aku pengen nyontek, ya Allah, aku pengen nyontek, bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak ketahuan. Nggak boleh, ya. Ya Allah, aku pengen mencuri, ya Allah, moga-moga nggak ketahuan, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Sesuatu yang buruk tidak boleh diawali dengan bismillah, ya. Tidak boleh diawali dan tidak boleh dilakukan juga, gitu ya. Ya Allah, itu ada uang teman itu mau tak ambil, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, moga-moga ketahuan. Ya, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, maka segala sesuatu diawali dengan bismillah, ya. Ke sekolah baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau bermain baca bismillah, sama-sama bermain, yang satu baca bismillah, yang satu tidak, yang satu mungkin kalau yang tidak nggak dijaga oleh malaikat. Nah, ya, tidak dijaga oleh malaikat. Mungkin nanti badannya capek, ya kan, kemudian macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau yang bismillah, insya Allah dijaga oleh malaikat. Nah, maka mulai hari ini, semua yang baik-baik harus kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua kita semuanya bersolawat atas Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, kita bersolawat atas Nabi. Kak Cahyo, kenapa sih kita harus bersolawat pada Nabi? Coba, kenapa coba? Ya, karena kita ya menginginkan besok bisa berjumpa dengan Nabi, bareng-bareng Nabi ke surga. Coba, nanti angkat tangan ya. Siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Mana tangannya? Mana tangannya? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Oke, siapa yang pengen bertemu Nabi, angkat tangan. Masya Allah. Ya. Nah, Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, besok ya orang itu akan bersama yang dicintai. Kalau hari ini kita mengidolakan, kita mencintai Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah. Kalau sudah mencintai Rasulullah, maka nanti kita akan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah, maka insya Allah akan bersama dengan Rasulullah. Tapi kalau hari ini kita mencintai superhero yang aneh begitu ya, yang nggak jelas gitu ya, maka hati-hati ya. Contoh nih, Kak Cahyo mau tanya kepada David dan Davina nih, ya boleh nih, coba di unmute, boleh bisa nggak? David dan Davina, Masya Allah, ini kayaknya rajin banget puasa ya. Kelihatan dari pipinya, Masya Allah. David, Davina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kencang dong.
Alhamdulillah. Masya Allah. Kak saya mau tanya nih, kalau superhero yang badannya gede siapa? Oke, ini. Dengan Hulk. Oh, Hulk ya. Oh, ya betul ya. Jadi ada superhero yang kuat itu kalau marah. Oke, di-mute lagi ya. Yang kuat kalau marah. Bayangkan, orang kuat karena marah. Padahal Rasulullah mengatakan apa? La takdzab walakal jannah. Ya, janganlah engkau marah, ya, janganlah engkau marah, ya, maka bagimu surga. Bayangkan Rasulullah mengatakan jangan kau marah, jangan. Kenapa? Bagimu surga. Lah ini ada superhero yang mengajarkan kita untuk marah. Ya, ini berarti superhero yang nggak perlu dicontoh, ya. Nah, bahkan orang yang kuat bukan orang yang kuat fisiknya, tapi orang yang kuat menahan amarah. Nah, berarti kan berkebalikan. Hulk ya kan nggak pantas dicontoh. Hulk kuat nggak? Kayaknya kuat ya, tapi dia nggak pernah puasa itu Hulk, ya kan? Nggak pernah puasa itu Hulk. Siapa lagi? Superman, ya? Apakah dia keren? Nggak keren. Kenapa? Wah, dia mungkin bisa terbang ya, tapi lihat pakaiannya. Ya pakaiannya begitu, pakai celana dalam di luar itu Superman ya kan? Bahkan badannya gede, tapi apa? Ukuran bajunya S tuh, S tuh. Harusnya kan XL ya kan. Ini malah ukurannya S gitu. Akhirnya apa? Lukukan tubuhnya kelihatan semuanya. Padahal pakaian dalam Islam nggak begitu, ya. Pakaian dalam Islam nggak begitu. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan. Apalagi coba Iron Man, tukang setrikaan. Nah, siapa lagi? Ayo, Batman, kerjanya begadang keluar malam gitu ya, nggak pernah tahajud. Itu adalah superhero yang tidak pantas dicontoh oleh anak-anak. Nah, superhero kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut namanya saja kita itu bisa mendapatkan pahala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi coba nyebut namanya Hulk. Ya, sampai bibir keriting nggak bakalan dapat pahala itu. Hulk enggak bakalan dapat pahala, ya kan? Tapi menyebut nama Rasulullah mendapatkan pahala. Masya Allah ya. Nah, maka kemudian kita bersolawat atas Nabi. Tiap hari kita bersolawat kepada Nabi. Ya, karena Nabi adalah idola yang terbaik. Ya, oke. Berikutnya kita bersyukur kepada Allah. Ya, Kak Cayo, bersyukur itu apa sih? Aku setiap hari bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur ternyata bukan hanya membaca alhamdulillah, tapi bersyukur itu ada 3. Diingat-ingat nanti ya. Bersyukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur itu mengingat bahwa ini adalah pemberian Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, memuji Allah, ya. Oh, berarti aku setiap hari sudah bersyukur. Aku setiap hari mana alhamdulillah. Di traktor alhamdulillah ya, tapi kalau mentraktor innalillah, oh jangan ya. Nah, ternyata apa? Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ya, jadi pertama memuji Allah. Yang kedua, bersyukur itu, ini ulama yang mengatakannya adalah Ibnul Qayyim ya. Bersyukur itu yang kedua adalah meyakini bahwa semua yang ada pada diri kita, kenikmatan yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah, bukan pemberian ayah. Oh, tapi kemarin kan aku dikasih uang jajan sama mama, berarti kan pemberian mama. Ya, semuanya adalah pemberian Allah. Mama, ya, ayah, bunda itu hanya sarana saja, tapi sumber kenikmatan itu dari Allah. Oh, berarti kemarin ada teman ngasih aku mainan juga itu dari Allah. Dari Allah. Ya, jadi tidak boleh kita dalam hati kita bilang, oh ini dari mama, ini dari ayah, ini dari teman, ini dari kakek, nenek. Enggak boleh. Itu semuanya dari Allah. Allah lah yang maha memberi. Yang ketiga, ini nih yang ketiga nih, yaitu apa? Bersyukur adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk takbir Allah. Contoh, ya, contoh misalnya fatur dikasih misalnya uang sama ayah bundanya. Tidak semua itu jajan, tapi mungkin sebagian disedekahkan di masjid. Itu namanya bersyukur. Ya, misalnya lagi siapa nih? Zahra, Tanti Zahra, gitu ya. Itu misalnya dikasih baju koko misalnya. Misalnya pas lebaran gitu dikasih baju koko bagus banget. Nah, bagaimana caranya? Dipakai untuk yang baik-baik.
Misal gini, Kak Cahyo, aku kemarin itu dikasih hadiah baju koko tapi gede banget. Ini untuk Kak Cahyo. Ternyata Asad ngasih Kak Cahyo baju koko. Tapi ternyata baju kokonya, ya baju takwanya hanya Kak Cahyo gantung di lemari. Nggak dipakai sampai berjemur, sampai lama banget. Akhirnya bajunya Kak Cahyo buang. Itu berarti Kak Cahyo nggak bersyukur. Karena diberikan sesuatu, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan. Maka bersyukur itulah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan hari ini waktu, moga-moga yang kita gunakan ini adalah termasuk bagian dari kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sekalian, hari ini memang agak sedikit beda ya. Kenapa? Harusnya mungkin Kak Cahyo ke masjidnya ada di sekalian, ketemu bareng segala macam ya. Tapi hari ini ya kita semuanya di sini. Tapi insya Allah tetap seru. Nah, boleh nggak Kak Cahyo ini ya? Kak Cahyo bawa gitar nih. Wah, siap ya. Kedengeran ya? Mana jempolnya gini kalau kedengeran? Oke. Kak Cahyo bikin lagu judulnya Ramadan Telah Tiba. Ramadan telah tiba, hatiku bergembira. Ramadan bulan mulia, bulan penuh pahala. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Jangan lupa membaca Al-Quran. Buka bersama, nikmat rasanya. Jangan lupa berbanyak sedekah. Ramadan selalu ku nanti, bahagia berbagi, berlatih menjaga diri dari marah dan dengki, menjaga lisan juga pandangan. Kita berzikir setiap hari, minta ampunan kepada Allah. Semoga kita jadi bertakwa. Nah, seru ya Ramadan itu ya. Cuman hari ini, saat ini Ramadan ini agak sedikit beda. Kenapa? Inilah yang terjadi. Ya, gara-gara sesuatu yang kecil, dunia berubah. Dunia yang gede banget, ini berubah. Gara-gara sesuatu yang kecil, kita semua seperti ini. Allah untuk mengubah dunia itu nggak perlu monster yang gede. Nggak perlu monster. Tidak perlu monster yang musuhnya gini. Nah ya, Ultraman ya. Tidak perlu. Tidak perlu mengutus memberikan monster yang segede gunung, setinggi gedung. Nggak perlu. Cukup dengan satu virus, semuanya berubah. Ayo, semuanya berubah. Ya. Yang dulunya ayah kita setiap hari ngantor, hari ini kerja di rumah. Ya. Yang dulunya nganggur, hari ini tambah nganggur. Ya. Ya. Yang dulunya rebahan itu nggak ada fungsinya, sekarang rebahan adalah pahlawan. Ya. Ya. Ini dunia berubah. Yang dulunya ketika kita masuk ke dalam rumah, kita nggak cuci tangan, hari ini kemana-mana cuci tangan. Dari pasar kita cuci tangan, dari luar rumah kita cuci tangan, bahkan dari cuci tangan kita cuci tangan, semuanya berubah ya. Setiap kemana-mana ketemu orang cuci tangan, tapi nggak ada yang ngajak makan. Nah itu ya, cuma cuci tangan terus gitu ya. Nah ya, jadi ternyata dengan adanya apa ya, virusnya tuh kecil banget ya, nggak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya dengan mikroskop, dan itu tidak sembarangan mikroskop ya. Dengan alat yang canggih baru bisa dilihat. Berarti kecil banget, ukurannya bukan milimeter, sentimeter, bahkan kilogram bukan, tetapi adalah ya mikron. Kecil banget. Dunia berubah. Kita jadi kalau wudhu jadi sempurna ya. Dulunya cuma sekarang gimana? Kemudian disedot ke hidung, istinsya, dibersihkan,
dikeluarkan. Sekarang begitu. Kenapa? Dengan memasukkan air ke dalam hidung ternyata kemudian membersihkan ya lubang hidung ini. Padahal sejak dulu Rasulullah mengajarkan, baru sadar sekarang. Ayo, apalagi? Ya, banyak sekali. Dengan adanya virus yang begitu kecil, dunia sekarang sedang istirahat, bumi sedang memperbaiki diri. Ya. Gitu ya. Din 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 din. Gimana sih macet nih? Dulu sebelum ada virus, ya, jalanan macet penuh dengan kendaraan. Akhirnya polusi udara, segala macam polusi suara juga, itu kemudian menyelimuti bumi ini. Dan hari ini, seolah-olah Allah sedang mengistirahatkan bumi. Orang di rumah nggak bawa mobil kemana-mana, akhirnya mobil berkurang, nggak macet. Pada akhirnya apa? Polusi berkurang. Seolah-olah udara sedang dibersihkan. Dunia berubah gara-gara satu hal yang kecil. Ayo, apa lagi? Ya. Dengan hadirnya virus, manusia ini benar-benar tidak berdaya. Ya, nggak bisa sombong. Ada yang takut. Kemarin ada temen Kak Cahyo, itu ke kantor, badannya mungkin cuma masuk angin, tapi jadi parno. Wah, jangan-jangan aku kena corona. Akhirnya dia sholat taubat, ya, dan di kantor itu setiap hari isinya murotal terus gitu ya. Kemudian dia baca Quran apa, sanggeng dan takutnya gitu ya. Ya, itu yang terjadi. Jadi bahkan ketika kita batuk sedikit, jangan-jangan corona. Itu nanti kalau mungkin ada pencuri gitu ya, kemudian polisi, jangan bergerak. Polisi penjahatnya cuma gini. Ayo, gua bersin lo. Jadi takut pada bersin ya. Polisinya takut pada bersin. Kenapa? Wah, kena virus gitu ya. Jadi pistol aja takut pada bersin gitu ya. Nah kan kemarin katanya ada pencuri itu ketangkap, tapi dia bilang, aku kena corona, itu langsung bubar semuanya. Ya. Dunia berubah gara-gara satu makhluk kecil yang Allah ciptakan. Jadi sesuatu yang kecil tidak boleh kita remehkan. Tapi gimana Kak Cahyo? Ini kan kita Ramadannya di rumah, aku nggak bisa puasa, nggak bisa buka bersama di musola. Semua adalah kebaikan. Ya, semua adalah kebaikan. Lah aku nggak bisa tarwehnya di rumah. Ya, imamnya siapa? Imamnya ayahnya. Siapa yang kalau malam diimami ayah angkat tangan? Walaupun ayahnya keringetan gitu ya nggak apa-apa lah ya. Kulhu, insya Allah itu masih sah ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini PR berarti hikmahnya apa? Ayah harus siap menjadi imam di rumah. Nah, ya. Atau kalau misalnya sholat wajib ayahnya, kalau sholat sunnah ternyata bacaan anaknya lebih banyak, lebih baik, boleh anaknya. Jadi kalau sholat sunnah, walaupun belum balik, boleh ngimami ya. Nah, jadi seneng kayak Kak Cahyo, ya itu kalau di rumah itu juga pernah juga diimami oleh anak Kak Cahyo. Tapi sholat sunnah ya. Okay. Wah Kak Cahyo, aku juga pengen buka pesantren kilat juga, gimana aku kangen sama teman-teman. Ya, karena kondisi seperti ini kita pun juga ternyata jadi paham agama. Kenapa? Oh, ternyata boleh ya tidak Jumatan kalau seperti ini, tapi tetap sholat duhur. Nah, gara-gara ini kita paham agama. Kita paham tentang bahwa kita sholat Jumat sekalipun kalau kondisi seperti ini ternyata boleh di rumah. Nah, ya, ternyata sesuatu yang kecil yang Allah ciptakan itu mengandung pelajaran yang gede banget. Ya, yang gede banget. Dan tidak boleh kita bersuudzon pada Allah. Enggak boleh. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, segala sesuatu itu pasti baik. Karena dulu ada orang yang seringnya ngeluh. Dikasih panas, wah panas banget ini. Dikasih hujan, kenapa hujan? Setiap Allah kasih sesuatu, dia ngeluh. Sampai suatu ketika, ya, dia pergi ke sebuah kebun. Ketika itu, wah panas banget. Aku pengen mencari pohon untuk berteduh. Dia mencari pohon untuk berteduh. Ketika dia berteduh di bawah pohon beringin. Wah, gede banget ya pohonnya.
Tapi tetap aja Allah nggak adil. Bayangkan, sudah dapat tempat berteduh, masih menganggap Allah nggak adil. Wah, ini Allah nggak adil. Loh, kenapa nggak adil? Nah, ini pohon beringin itu kan gede banget. Kenapa buahnya kecil-kecil? Pohon beringin itu kan gede banget, tapi buahnya kecil. Ya. Sementara pohon semangka itu pohonnya kecil tapi buahnya besar. Allah nggak adil. Harusnya pohon beringin yang gede, buahnya gede. Kalau pohon semangka yang kecil, buahnya kecil, itu baru adil. Allah gimana sih? Lagi-lagi nyalakan Allah. Tiba-tiba ketika angin sepoi-sepoi gitu ya, dia tertidur gitu ya, saking enaknya gitu ya, tiba-tiba hidungnya kejatuhan buah beringin. Apa ini? Apa ini? Ternyata dia kejatuhan buah pohon beringin. Aduh. Akhirnya dia mengatakan, untung buah beringin kecil-kecil. Coba kalau buah beringinnya segede buah semangka, wah, hidungku bisa mancung ke dalam, bisa bonyok gitu ya. Nah, baru saja ya, dia itu mengeluh kepada Allah, dia itu berprasangka buruk pada Allah. Allah kasih satu nasihat kecil aja. Berapa? Jatuhnya buah beringin di hidungnya. Baru dia sadar. Bisa bayangkan nggak kalau pohon beringin buahnya segede semangka, itu kalau ngejatuhi kepala, bisa bonyok gitu ya. Maka semua yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Ya, pasti yang terbaik. Nah, kenapa? Di dunia ini banyak banget contoh-contoh bahwa yang gede dikalahkan yang kecil. Coba siapa? Siapa nama musuh Nabi Ibrahim? Yuk, siapa nama musuh Nabi Ibrahim? Namrud. Iya, betul, Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud, raja yang besar. Raja Namrud, raja yang berkuasa. Raja yang punya harta yang banyak banget. Tentaranya ya ribuan. Ya, dia punya banyak makanan. Bahkan ya, saking sombongnya, ketika ada seseorang meminta makanan, wahai Namrud, aku ingin makan, kasihlah aku makanan. Maka Namrud mengatakan, aku akan ngasih kamu makan, tapi syaratnya satu, akui aku sebagai Tuhanmu. Bayangkan, ya, bayangkan hanya sekedar karena makanan, ini orang harus mengakui ya Namrud sebagai Tuhannya. Ini saking sombong luar biasa, dan ternyata kesombongan yang begitu ya tingginya itu dihancurkan oleh Allah dengan nyamuk. Ya, dengan nyamuk, bukan dengan monster, tapi dengan nyamuk. Ya, ketika kemudian dia mempersiapkan sekitar 70.000 pasukan, Allah mengutus berjuta-juta nyamuk, makhluk yang kecil, sampai dikatakan itu ternyata langit ditutupi dengan nyamuk semuanya, sampai matahari nggak kelihatan. Wah, ya. Ketika kemudian pasukannya dimakan oleh nyamuk, wah, zaman dulu belum ada baygon ya. Oh, nggak boleh nyebut merek ya. Hit lah ya. Wow, ternyata apa? Pasukan yang begitu banyak dengan perlengkapan yang begitu lengkap itu ternyata kalah dengan nyamuk. Tapi ternyata Namrud selamat, kemudian masuk ke dalam istana, tapi Allah ngutus satu nyamuk. Allah ngutus satu nyamuk. Dan ternyata nyamuk itu masuk ke dalam kepalanya. Bayangkan adik-adik sekalian, jangankan di dalam kepala, wong di luar kepala aja, kalau kita digigit, misalnya digigit singa, bukan digigit singa ya, kalau sakit ya, misalnya kita digigit semut ya, itu aduh gatel gitu ya, ini nyamuk masuk ke dalam otaknya. Bayangkan ada manusia, itu di dalam otaknya nyamuknya hidup, dan di dalam sejarah dikatakan bahwa nyamuknya bertahan bukan sehari dua hari, tapi berpuluh-puluh tahun. Sampai stres itu yang namanya Namrud. Akhirnya dia mengambil tongkat kecil, kemudian dipukulkan ke kepalanya. Sakit, keluarlah kamu nyamuk, sakit. Dan akhirnya Namrud mati. Kesombongan Namrud yang begitu angkuhnya ya, begitu pongahnya, dihancurkan dengan satu nyamuk. Jadi mulai hari ini kita tidak boleh menyepelekan hal yang kecil-kecil.
Ah, itu ada teman-teman itu sering buang bungkus permen. Ya, alasannya, itu kan cuman bungkus permennya cuman kecil nggak apa-apa. Hanya bungkus permen? Enggak. Ya, kalau setiap orang berpikir, itu kan hanya bungkus permen, buang sembarangan, maka bungkus permen itu kan tertumpuk-tumpuk, kemudian bisa menyumbat ya saluran air, pada akhirnya banjir. Gara-gara apa? Menyepelekan bungkus permen. Ini kan cuman sedotan, hanya sedotan. Tapi ingat, kalau setiap orang kemudian berpikir seperti itu, cuman sedotan, akhirnya apa? Banjir. Ya, dan kebanyakan ternyata kemarin sampah yang di Jakarta kebanyakan sedotan. Gara-gara sedotan kecil, dunia berubah. Ya, jangan sampai gara-gara yang sedotan kecil kita nyesel banget rasanya. Apalagi kalau terkait dengan amal yang buruk. Nanti di akhirat nyesel. Jangankan amal yang buruk, amal yang baik saja, itu kalau kemudian kita tahu pahalanya, kita akan nyesel. Amal baik yang kecil, tiba-tiba kemudian ketika di akhirat ditunjukkan, wah ya Allah, ini apa ya Allah? Masya Allah banyak banget. Ini adalah ketika Asad sedang berjalan-jalan, nemu duri, diambil, disingkirkan. Hanya sekedar menyingkirkan duri, ternyata pahalanya besar sekali. Maka besok orang-orang soleh itu banyak yang nyesel. Seperti sahabat Nabi, namanya Sya'ban. Nah, diingat ya, sahabat Nabi namanya Sya'ban, itu pernah menyesal sebelum beliau meninggal. Oke. Sya'ban itu adalah sahabat Nabi yang istimewa. Dia kalau sholat subuh tidak pernah nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dia selalu yang pertama kali datang. Namanya siapa? Sya'ban. Ketika kemudian hadir itu jamaah, itu mesti sudah ada Sya'ban. Dia di paling kanan. Luar biasa. Ini Sya'ban. Dia nggak pernah telat. Ya, suatu hari ternyata Sya'ban tidak sholat subuh bersama Nabi. Kemana ini ya Sya'ban ya? Nabi bertanya kepada para sahabat, kemana Sya'ban? Mereka tidak tahu. Ya, akhirnya Nabi pergi ke rumah Sya'ban untuk menengok Sya'ban. Ada apa ini? Ya? Kenapa tidak sholat subuh di masjid bersama Nabi? Dan ternyata, ya, perjalanan Nabi dari masjid ke rumah Sya'ban, kira-kira berapa lama nih? Ya, kalau setiap hari subuhnya nomor 1, berarti jaraknya rumah jauh apa dekat kira-kira? Ya, mungkin dikatakan dekat. Coba Kak Cahyo mau tanya ke siapa? Ke Tanti Zahra. Tanti Zahra. Coba kalau misalnya ada orang setiap sholat subuh selalu yang pertama ke masjid, kira-kira jarak dari rumah ke masjid jauh apa dekat? Jauh, dekat. Oh, dekat ya, dekat banget ya. Oh, mungkin cuman sebelahnya ya, mungkin cuman kira-kira berapa menit kira-kira? Dikira-kira aja. Setiap hari sholat subuh selalu yang pertama datang. Ayo, berapa menit kira-kira? 2 menit kali. Oke, 2 menit. Baik. Ternyata, di-mute lagi. Ternyata perjalanan Rasulullah itu habis subuh itu sampai di rumah Sya'ban itu sudah siang. Bayangkan. Ya, ada yang mengatakan 2-3 jam. Jadi sudah masuk jam 9 dan 10. Bayangkan ya, jarak perjalanannya dari masjid sampai ke rumahnya Sya'ban itu menempuh jarak sekitar kita katakan 3 jam. Berarti rumahnya jauh banget, tapi setiap sholat subuh selalu yang pertama. Masya Allah, berarti luar biasa ya. Rajin banget. Berarti kalau sholat subuhnya itu 4:30, Sya'ban berangkatnya jam berapa kira-kira? Kalau 3 jam. Yo, pakai jari aja, Yuk, berapa? Kalau 3 jam. Jam 2 sudah, atau jam 2 atau setengah 2, atau mungkin jam 2, sudah berangkat. Bayangkan, untuk sholat subuh yang pertama, dia berjuang, berangkatnya jam 2. Masya Allah, ini sahabat yang istimewa.
Nah, ketika Rasulullah sampai di rumah Sya'ban, sudah agak siangan, apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, wahai istri Sya'ban, kemana Sya'ban? Kenapa tidak sholat subuh di masjid bersamaku? Apa jawab istrinya? Suamiku, Sya'ban, sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Tapi ya Rasulullah, Sya'ban tadi berteriak 3 hal. Jadi sebelum meninggal, pada saat sakaratul maut, Sya'ban berteriak 3 hal. Yang pertama apa? Ya Allah, andai lebih jauh, ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, andai lebih banyak, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, andai lebih baru. Yang tadi yang pertama apa? Andai lebih jauh, andai lebih banyak, andai lebih baru. Maka istrinya heran, ya Rasulullah, kenapa Sya'ban berteriak seperti itu pada saat sakaratul maut? Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ternyata Allah menunjukkan pahalanya dia. Hingga dia menyesal. Ya, Sya'ban ditunjukkan pahala. Yang pertama, ya Allah, andai lebih jauh, ya Allah. Allah menunjukkan pahala dia berjalan dari rumahnya ke masjid. Yang tadi perjalanan sekitar 2-3 jam tadi. Dia nyesel banget, maka dia bilang, ya Allah, andai lebih jauh lagi, ya Allah, aku akan tempuh itu, ya Allah. Kenapa? Pahalanya besar banget. Dan kan ya, orang yang sangat soleh biasa saja, kalau melihat pahala, nyesel, kenapa tidak lebih jauh? Nah kita, dung, Allahu Akbar, cuma 50 meter, ya, ke masjidnya berat banget. Sementara Sya'ban, ya, luar biasa, ya, perjalanan yang menit-menit bahkan 2-3 jam dia tempuh dan dia tetap nyesel ya. Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh ya Allah? Kalau pahalanya segini, kenapa nggak lebih jauh ya Allah? Masya Allah. Yang kedua apa? Andai lebih banyak. Maka Rasulullah bertanya, emang kebiasaan suamimu apa? Dia kemudian mengatakan andai lebih banyak. Ternyata Allah menunjukkan pahala sedekah dia ngasih makan orang. Kebiasaan Sya'ban itu kalau mau ke masjid, pakai baju yang sakunya paling banyak. Di saku itu ditaruh kurma, ditaruh roti, semuanya penuh dengan pakaian. Ketika dia berjalan ke masjid, nah, lihat orang yang mungkin membutuhkan, dia ambil makanannya, dikasih. Lihat orang lagi, ambil makanannya, dikasih. Jadi setiap saat dia selalu ngasih makan orang. Ketika ditunjukkan pahalanya, ini loh pahala kamu sedekah, dia bilang, ya Allah, andai aku lebih banyak sedekah makanan, ya Allah. Masya Allah. Ya, angkat tangan nanti ya, siapa yang pernah mentraktir temennya? Siapa yang pernah membelikan es krim temennya? Siapa yang suka ditraktir? Nah, kalau Kak Cahaya suka ditraktir ya. Bayangkan, hanya mentraktir temennya, ternyata nanti Allah akan tunjukkan pahalanya. Masya Allah ya. Berarti apa? Nanti mulai hari ini jangan pernah sepelekan. Walaupun itu cuma mentraktir, tapi ternyata pahalanya itu luar biasa. Dan yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, ya Allah, andai lebih baru ya Allah. Emang Sya'ban punya kebiasaan apa ya? Kok sampai dia nyesel gitu ya? Sya'ban punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ketika dia ke masjid, dia memakai bukan satu baju, tapi pakai 2 baju. Satu baju yang dalam, yang 2 baju untuk penghangat. Ketika dia berjalan, ternyata dia melihat seseorang yang kedinginan, maka dia ambil itu bajunya, diberikan kepada orang yang kedinginan. Maka dia nyesel. Ya Allah, andai lebih baru ya Allah. Dia pengen banget memberi yang lebih baru. Nah, maka adik-adik sekalian memberi pakaian kepada temannya yang bagus-bagus. Yuk. Siapa yang di rumah punya 10 pakaian?
Masya Allah, bahkan banyak banget. Celananya yang suka bola saja, Masya Allah, mulai dari Real Madrid, Liverpool, ya, MU, ya, semuanya dikoleksi. Persikabo, ya kan, Persib, ya kan, Jayapura, semuanya dikoleksi, ya, banyak banget. Siapa yang punya kerudung lebih dari 5? Asad nggak usah angkat tangan, ini kan kerudung, masa angkat tangan. Siapa yang punya kerudung lebih dari 5? Wah, Masya Allah, Asad angkat tangan lagi nih ya. Oke, siapa yang punya sarung lebih dari 5? Ayo, nggak usah banyak-banyak ya, pokoknya di lemari nggak numpuk-numpuk pakaian ya. Siapa yang punya apa ya? Punya buku yang sudah dibaca, tapi kemudian sekarang disimpan. Siapa? Itu kita sedekahkan tuh ya. Masya Allah ya. Jadi bersedekah sesuatu yang dan masih bisa dipakai, masih bagus, itu luar biasa. Jangan menumpuk-numpuk. Ya, mama, itu ada kerudung baru, beli. Ramadan berikutnya, mama, aku pengen itu yang baru, beli lagi. Akhirnya numpuk. Pada akhirnya ingat, setiap harta kita akan ditanya sama Allah. Jadi hati-hati. Maka mulai hari ini ayo, walaupun kecil-kecil, sesuatu yang kecil jangan pernah kita remehkan. Supaya kita tidak nyesel di hari akhir nanti, baik itu yang keburukan maupun yang kebaikan. Kalau kita pas jalan, ya misalnya siapa nih? Fabian. Masya Allah, Fabian ini sedang di depan jembatan, Masya Allah ya. Ini nanti awas, saat itu kecebur ya, Masya Allah ya. Ini, Fabian kalau misalnya nanti pas naik sepeda, tiba-tiba ada batu di tengah jalan, maka berhenti, singkirkan. Pahalanya tuh gede banget, ya. Ini Kak Cahyo agak gerah ya, Kak Cahyo bentar, Kak Cahyo tak pindah ke ruang depan dulu ya, bentar. Oke, Kak Cahyo pindah ke ruang depan ya. Oke. Alhamdulillah nyampe ya. Oke. Udah nyampe di ruang depan ya. Wah, ini masih gerah lagi ya. Bentar, Kak Cahyo tak pindah dulu ke ini aja lah, ke teras aja deh. Udah ke teras. Alhamdulillah. Rumah Kak Cahyo keren banget kan? Masya Allah ya. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita sedang belajar bahwa segala sesuatu yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Yang kedua, kita sedang belajar bahwa sesuatu yang kecil tidak boleh kita remehkan. Ya, sesuatu yang kecil tidak boleh kita remehkan. Karena apa? Karena kalau itu adalah kebaikan, maka pahalanya besar sekali. Tapi kalau itu keburukan, maka jangan sampai kita menumpuk-numpuk keburukan. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah itu kisah dari Kak Cahyo. Nanti kalau ada tanya jawab, ayo kita bahas bareng-bareng di sini. Mungkin nanti ada, kalau habis tanya jawab 1-2, nanti kita lanjutkan ceritanya. Ya, biar lebih seru sekarang adik-adik semuanya yang bertanya. Atau mungkin boleh cerita juga boleh ya. Demikian dari Kak Cahyo, kita tutup sesi yang pertama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukurun Kak Cahyo. Buat adik-adik yang masih kurang untuk cerita dari Kak Cahyo, tadi berbagi dari Kak Cahyo, bisa bertanya, bisa juga bertanya pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, nanti Kak Cahyo jawabnya yes, no. Ya. Yang mau bertanya silakan adik-adik. Apa ingin Kak Cahyo cerita lagi nih sampai jam 12 nanti? Masya Allah, ya nanti jam 1 saya berbuka dong ya. Ayo, biar tenaga Kak Cahyo nggak terkuras karena nanti cerita sampai jam 12. Sekarang adik-adik bertanya, nanti Kak Cahyo jelasin, nanti Kak Cahyo jawab dengan cerita lagi sampai jam 12 pula nanti. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bisa via chat, nanti Kak Jawe bisa bacakan. Yang ingin bertanya? Oke, Kak Cahyo mau tanya nih, ada yang masih full puasanya? Full puasanya? Masya Allah. Asad masih full puasanya? Masih? Masya Allah.
Cia Atila Fafian, Masya Allah, itu namanya sekarang nama anak-anak itu sulit diucapkan ya. Kalau zaman dulu kan gampang, Rahmat, gitu, Cahyo, Bang Kodir, cepet gitu. Kalau sekarang itu Alasya Amar Ayya, sulit sekali ya. Oke. Ya. Masya Allah. Fatur masih puasa full. Masya Allah. Milano. Oh, ini ada orang dari Milan. Oh, pasti lahirnya ini di Tegal ini ya, Masya Allah ya. Milano ya. Masih puasa full ya? Masih, alhamdulillah ya. Oke, Fabian, gimana kabar Inggris? Ya, kan di depan jembatan di Inggris itu, gimana? Inggris baik-baik saja? Masya Allah. Ya, Liga Inggris dihentikan ya. Oke, apa? Ini siapa lagi? Hafiz. Oh, Masya Allah. Ini kayaknya di kamar ya, Hafiz ya? Wih, Masya Allah. Ini kamarnya, bantalnya gambar kodok ya? Masya Allah ya. Nah, tapi bantalnya kodok ya, bukan cebong ya. Oke, apalagi nih ya. Awas Ustaz. Oke, ini apa lagi nih? Syakir, oh nggak ada. Ini sih nggak ada apa namanya videonya. Milano Fabian. Filosofia, Masya Allah, namanya Filosofia. Ini pasti pengen kuliah di filsafat ini ya. Filosofia, Masya Allah ya. Filosofia Oriza Sativa. Oh, tahu. Ariza Sativa itu kan padi, beras ya, filosofi beras. Wow, makin pintar makin merunduk, Masya Allah ya. Jadi nggak sombong jadinya ya. Kinan, hai Kinan. Oke, sebelum ada yang tanya, Kak Cahyo siapa ini? Biar Kak Cahyo tahu nih dengan siapa aja. Masya Allah. Iman Budiman nih. Nah, oh ini Pak Budi ya. Dek Iman mungkin mau bertanya, Dek Iman. Mungkin bertanya. Iya, sih. Masya Allah. Malu nih si Ajam malu nih. Oh ya. Oke. Aduh ini sulit nih. I'tikafi aduh ini ya. Assalamualaikum Ustaz Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang wabarakatuh. panggil tadi? Ini kamu. Siapa yang panggil tadi? Udah. Ini Oyan. Boleh tidur. Ojan, mana Ojan? Ada di sini di rumah. Tahu di rumah mana ini Bang, ada Ojan? nanya ada lucu deh, Bang. Nih, Bang, dengerin, Bang. Ya udah. Mau matiin videonya kok. Nih, Bang. Malik Aisyah. Ini mana ini putranya Juragan Kalideres ini mana ini? Ojan si siapa sih Oji sama Koko mana ini? Wah, tidur kayaknya nih ya. Bapaknya tidur kayaknya nih ya. Oke. Baik sekalian, nih Ramadan adalah yang terbaik. Nah, satu lagi ya. Sesuatu yang kecil tidak boleh kita sepelekan. Kak Cahyo, aku pengen banget bisa belajar Quran, tapi aku sekarang baru Iqra 2. Coba Kak Cahyo mau tanya, siapa yang sudah bisa baca Quran? Angkat tangan. Masya Allah ya. Febian sudah, Fatur sudah, Arim, Masya Allah, Arim sudah, Tanti Zahro, apa yi, ya, pokoknya sambungannya yi lah gitu ya. Kemudian Rahmat, Ilham, Masya Allah. Oke. Siapa yang sudah Iqra jilid 5? Masya Allah. Jilid 3. Kak Cahyo, aku kelas 2 SD. Aku bisa baca Quran. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata baca Iqra. Tapi ingat ya, bahwa satu huruf ya, ketika kita niat untuk membaca Quran, bahkan mungkin kita belajar baca Quran, insya Allah satu hurufnya 10 kebaikan. Ya, satu huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah, alif lam mim. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf, dan Rasul mengatakan setiap hurufnya 10 kebaikan. Seperti lagu Nusarara. Nih, di Nusarara nih, ya. Ya. Gimana lagunya?
huruf hijaiyah, dibaca, difahami, setiap hurufnya 10 pahala. Bayangkan, setiap huruf 10 pahala. Itu kalau bukan bulan Ramadan. Jadi adik-adik yang hari ini belajar Iqra, perbanyaklah untuk kemudian belajar Al-Quran. Ya. Kenapa? Kak saya aku takut kalau belajar Quran nanti kalau salah nanti aku dosa. Nggak ada dosanya. Yang dosa kalau mempermainkan ayat Allah itu dosa. Tapi kalau membaca kemudian salah-salah diulangi lagi nggak apa-apa. Maka Allah sampaikan melalui Rasulnya, ternyata orang yang lancar baca Quran itu bersama dengan malaikat. Bayangkan ya, bersama dengan malaikat. Yang malaikat itu ternyata apa? Ketika membentangkan sayapnya kanan dan kiri itu bisa memenuhi barat dan timur. Berarti gede banget, itu satu malaikat. Nah, orang yang baca Quran lancar bersama malaikat. Kak Cahyo, aku belum lancar. Aku masih Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah saja. Alif Lam Mim belum bisa. Coba, itu Alif Lam Mim belum bisa. Nah, itu sudah bisa Alif Lam Mimnya. Nah, aku belum bisa baca lancar, masih terbata-bata. Rasulullah memberi kabar gembira kepada adik-adik sekalian, pada kita semuanya, yang lancar bersama malaikat, yang membaca terbata-bata, kasih oleh Allah 2 pahala. 2 kebaikan. Apa itu? Yang pertama, kebaikan karena lelah berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita diulang-ulang, terbata-bata, Allah kasih. Karena kita susah, kita berjuang, Allah kasih itu. Ya, kasih pahala di situ. Yang kedua, pahala setiap hurufnya. Bayangkan kalau 1 huruf ternyata hal yang kecil loh, hanya 1 huruf itu ternyata dapat 10 kebaikan. Ya, lagi kerja dulu. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, Masya Allah, gede banget. Bayangkan, tiap hari kita, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja, hurufnya ada berapa? Ba, Sin, Mim. Hurufnya lebih dari 10. Maka kemudian, kalau di luar bulan Ramadan, itu berarti, katakanlah misalnya 100 gitu. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan, maka banyak, luar biasa. Jadi Ramadan ini harus memperbanyak baca Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, maka Quran kemudian kita lafazkan, insya Allah akan tertanam di dalam hati, dan ingat. Nah, ini Kak saya punya permainan nih. Lagi kerja, isem ah. Kamu bukan ngaji. Ya, oke. Oh, ini aja deh. Ini tisu ya, ini contoh tisu. Tisu ini ada harganya nggak? Tidak ada harganya. Tisu ini sampah. Kak Cahyo ngambil tisu ini sampah. Ini sebenarnya, ini cuma contoh ya, ini sebenarnya solasi kertas ya. Ini contoh misalnya tisu. Tisu ini kalau dibanding emas, lebih berharga mana? Lebih berharga emas. Kak Cahyo, itu kalau tisu kan cuma sampah, kenapa Kak Cahyo ambil? Ini hanya untuk contoh. Itu emasnya gimana? Misalnya emas kita jatuhkan ke tanah, kemudian kita injek-injek, kita ambil lagi, itu tetap emas. Tapi kalau tisu, itu kemudian kita buang, kita injek-injek, jadinya sampah. Oke, berarti emas lebih berharga daripada tisu. Kita berani menginjak. Tapi, ada tapinya. Kalau berani, tisu ini kita tulisi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak usah kalimat Bismillah. Ditulisi kata Allah. Kalau emas masih berani kita menginjak, masih. Tapi kalau tisu yang sudah tertuliskan ayat Allah, kira-kira berani nggak kita menginjaknya? Nggak berani. Padahal sebelum ditulisi, ini nggak berharga. Betul? Nggak ada yang berani, semuanya Allah ini cuma sampah. Itu kan sampah, diinjek-injek nggak apa-apa. Tapi setelah ditulisi dengan kata Allah, maka tidak ada yang berani untuk menginjak. Dia akan lipat, dia akan simpan di tempat yang paling tinggi. Gara-gara tulisan Allah. Sesuatu yang kecil tapi mengubah semuanya. Contoh, Kak Cahyo mau tanya, sekarang tanya ke siapa?
Oke, ke Rahman sama Ilham. Assalamualaikum. Tolong dia unmute. Rahman dan Ilham. Masya Allah. Oke. Wah, mau ditanya langsung pakai peci. Masya Allah. Nggak usah mandi dulu ya. Ya. Oke, ya. Mana nih di unmute nih, Rahman. Nanti siap-siap yang lain ya. Oke. Para mujahid nih, wah ada Rahman, ada Ilham. Wah, Masya Allah, Allah tuh punya dua sifat yang luar biasa, ya, Rahman dan Rahim. Woi, Rahman maha memberi. Wah, ada ngasih, ada nyayang. Nah, ya, ada kasih, ada sayang. Kalau Ilham, semua manusia butuh ilham. Ketika kita stres, kita bilang, ya Allah, aku butuh ilham, butuh solusi. Wah, ya, coba Kak Cahyo mau tanya ke Rahman. Mana yang Rahman angkat tangan? Yang Rahman mana yang Rahman? Yang Ilham? Lu? Cuma satu. Oh, oke. Kak Cahyo mau tanya. Malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat siapa? Ayo. Yang tugasnya membawa. Betul, malaikat Jibril. Kenapa paling mulia? Dia tugasnya menyampaikan ayat Allah. Gara-gara menyampaikan ayat Allah, menyampaikan wahyu dari Allah, dia menjadi malaikat mulia. Yo. Bulan yang paling mulia, bulan apa? Ramadan. Kenapa paling mulia? Ayo. Ayo. Wah, ini Al-Quran turun. Karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Jadi sesuatu yang dekat dengan Al-Quran itu mesti jadi mulia. Contoh, Nabi yang paling mulia, bahkan Nabi Musa saja pengen jadi umatnya Nabi itu. Siapa dia? Semua Nabi mulia, tapi ada Nabi yang sangat mulia. Siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Kenapa? Rasulullah membawa Al-Quran. Kertas yang paling berharga di muka bumi ini, yaitu kertas apa? Al-Quran. Kertas Al-Quran. Sama-sama kertas. Ini juga kertas. Kak Cahyo bawa kertas. Ya, ini cerita 60 sahabat Nabi. Ini kalau misalnya kita jatuh di tanah mungkin nggak masalah. Kenapa? Ini tulisan biasa kok. Tapi kalau Al-Quran, ya Allah, ini Al-Quran. Bahkan ketika kita letakkan di kursi, kita harus doa, oh ya Allah, nggak bisa, nggak boleh. Ya, gara-gara kemudian ada Al-Quran di situ, semuanya menjadi mulia. Bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril karena dia membawa wahyu berupa Quran. Ya, apalagi ya, Nabi yang paling mulia itu Nabi Muhammad karena beliau membawa risalah Al-Quran. Ya, kertas yang paling mulia itu kertas Al-Quran. Maka manusia paling mulia adalah manusia yang dekat dengan Quran. Anak yang paling hebat bukan anak yang punya prestasi matematika keren, bukan. Anak yang punya prestasi IPA keren, bukan. Anak yang nanti jadi pejabat, bukan. Tapi anak yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan dia. Jadi segala sesuatu yang dalam dirinya nempel Al-Quran menjadi mulia. Ya, menjadi mulia. Nah, berarti Ramadan ini adalah saatnya kita menempelkan diri kita kepada Quran. Bukan dan Quran kemana-mana diisolasi, bukan ya. Ditempelin pakai lem, bukan. Tapi setiap saat kita membaca Al-Quran. Bukan membaca, mengkaji juga Al-Quran. Makasih Rahman dan Ilham. Masya Allah ya. Moga-moga menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya. Nah, itu tentang Al-Quran. Sesuatu yang mungkin ya kita cuman membaca, tapi ternyata menjadikan manusia jadi mulia luar biasa. Masya Allah ya. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak untuk membaca Al-Quran. Oke, ada yang mau tanya nggak ya? Insya Allah ini sudah jam 10 pas. Wah, pas. Berarti sudah akan berakhir ini ya. Oke Kak Cahyo, ini ternyata Kak Cahyo ya, banyak yang nanya. Tapi Allah. mungkin malu langsung bertanya, jadi Kak Rahmat akan bacakan aja ya. Ini pertama dari
Dari Tantri Kak Cahyo. Nih, Kak Ahmad bacakan. Assalamualaikum Kak Cahyo. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, gimana ya biar kita rajin murojaah? Nah, Masya Allah ya. Oke. Itu dulu Kak Cahyo jadi ke bawah. Makasih pertanyaan ini bagus sekali ya. Bagaimana agar kita rajin murojaah? Oke. Bentar. Oke. Yang pertama bagaimana supaya kita rajin murojaah? Yang pertama, ya kita yakin bahwa, jadi dibangun dulu keyakinan bahwa setiap yang kita baca dari Al-Quran adalah kebaikan untuk kita. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau sudah ada harapan bahwa nanti akan ada surga di sana, maka kita jadi semangat. Ya, wah, aku pengen pergi Kak Cahyo. Pergi kemana? Nggak tahu. Ya, jadi nggak semangat. Tapi Kak Cahyo, aku pengen pergi kemana? Aku pengen ke Mekah. Terus gimana? Aku pengen nabung ini. Wah, kenapa? Cita-citanya jelas. Berupa apa? Aku pengen ke Mekah. Sehingga dia semangat menabung, dia semangat bekerja dan lain sebagainya. Termasuk murojaah. Kita harus menuliskan dulu di depan nanti kita dapat apa ya? Ya Allah, kata Rasulullah, kalau anak yang soleh rajin baca Quran, bahkan menghafal Quran bisa membawa ayah dan bunda ke surga. Maka cita-cita itu kemudian ditanamkan. Oh, besok kalau aku bisa baca Quran, kalau aku tiap hari baca Quran, kemudian aku bahkan hafal Quran, maka besok bisa masuk surga bersama ayah bunda. Kenapa? Ya Allah, ayah dan bunda itu sudah berjuang untukku, ya Allah. Kalau adik-adik pulang dari rumah, coba misalnya pas ibu ketiduran karena capek banget, lihat wajah ibunya. Ya Allah, ibu, ya Allah, perjuangannya hebat banget. Aku pas kecil pak lahiran, Masya Allah, ibuku bertaruh nyawa. Ya, ibuku ternyata Masya Allah itu mempertaruhkan nyawa. Itu katanya seperti tulang-tulangnya remuk 70 tulang-tulang. Sakitnya melahirkan adik-adik itu ternyata luar biasa. Kak Cahyo nggak pernah merasakan itu, ya. Ya. Walaupun katanya kalau yang paling sakit itu adalah sunat. Yuk, siapa yang sudah disunat? Masya Allah, alhamdulillah. Sudah disunat yang laki-laki berarti ya. Ya, itu katanya lebih sakit daripada melahirkan. Kenapa? Kalau sunat hanya kuat sekali, tapi kalau melahirkan berkali-kali. Ya, oke. Nah, dilihat dulu. Kalau aku murojaah ternyata bukan hanya untuk aku, tetapi apa? Wah, alhamdulillah ya Allah, dengan murojaah ini moga-moga aku bisa bareng sama ayah dan ibu di surga. Nah, jadi cita-citanya panjang nih, sehingga kita semangat, ya. Jadi kalau kita pas lemes, lihat ayah. Kita pas lemes, lihat ibu. Ya Allah, aku nggak mau ayah masuk ke neraka. Aku nggak mau ayah masuk ke dalam neraka. Aku pengen semua masuk dalam surga. Jadi motivasinya dibangun. Itu yang pertama. Jadi ingat-ingat, itu adalah cara kita berbakti kepada ayah dan bunda. Yang kedua, ya, yang kedua adalah membuat jadwal. Ya, membuat jadwal. Ditulis. Hari ini apa hari, dan tidak perlu banyak-banyak. Ya, lebih baik amal itu ya sedikit tetapi continue. Continue apa? Rutin. Jadi nggak perlu, hari ini Masya Allah 1 juz, besok lemes. Ya, mending sehari 2 lembar, ya 2 lembar, 2 lembar. Kalau mau mau hatam, habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, maka nanti 1 bulan hatam. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Ya, yang penting apa? Continue, rutin. Jadi dibuat jadwal. Ya, dibuat jadwal. Oh, hari ini 2 lembar. Ya, berikutnya minta bantuan, minta dibarengin sama ayah atau bunda. Ya, minta dibarengin ayah sama bunda. Jangan sendirian, biasanya agak capek. Kak Cahyo kalau habis maghrib itu baca Quran sama anak Kak Cahyo, ya. Namanya Fatih, ya. Baca. Jadi bergantian. Nah, itu habis maghrib. Jadi kayak tadarus bareng gitu. Nah, apalagi coba ya. Oke. Paling itu aja ya. Jadi pertama bayangkan ini adalah cara kita untuk
bareng-bareng sama ayah dan bunda ke surga. Yang kedua, bikin jadwal. Yang ketiga, yang kedua bikin jadwal. Yang ketiga, jangan terlalu banyak, ya. Yang terakhir, yang keempat ya, kalau bisa bareng ayah sama bunda. Dan bikin jadwalnya jangan sendirian, tapi bikin jadwalnya bareng ayah sama bunda. Jadi nanti kalau misalnya lupa, ayah ini jadwal kita murojaah. Kalau pas misalnya Asad lupa, ayahnya juga ingatkan, Asad ini jadwal kita. Jadi bikin jadwalnya bareng-bareng, jangan sendiri, supaya ada yang mengingatkan. Kalau perlu di HP-nya itu dikasih alarm. Waktunya murojaah. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana? Adik kita Tantri sudah puas jawabannya? Ya, selanjutnya Kak Cahyo. Ini ada lagi dari adik kita Zia. Saya bacakan ya, Kak Cahyo ya. Ya. Assalamualaikum Kak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau nanti tidak ikut sholat id berjamaah, nanti kita harus bagaimana Kak Cahyo? Terima kasih. Oke, gimana diulangi? Jadi kalau misalnya nanti kita tidak ikut sholat id berjamaah, kan tidak ada sholat id berjamaah, nanti kita harus bagaimana Kak Cahyo? Terima kasih. Ya, sholat id itu hukumnya sunnah. Ya, jadi nggak masalah ya. Tidak melaksanakan sholat id. Jangankan sholat id ya, sholat Jumat saja ya boleh ternyata diganti di rumah dengan sholat duhur biasa. Jadi misalnya nggak mengikuti sholat id, ya nggak masalah. Ya kenapa? Ini ada keringanan. Ya, ada namanya rukhsah. Ya, itu. Jadi insya Allah nggak masalah. Cuman biasanya hati kita jadi, aduh nggak ada sholat id, gimana gitu ya. Nah, ya. Oke. Nanti coba kapan-kapan coba Kak Cahyo tanya lagi ya, apakah bisa sholat id di rumah dengan khotib ayahnya, cuman jumlah jamaahnya ya. Jadi ini karena masalah fikih, ini Kak Cahyo belum ada jawabannya. Alhamdulillah, makasih banget pertanyaannya, bisa membuat Kak Cahyo jadi belajar. Siap Kak Cahyo. Masih banyak nih Kak Cahyo, nggak apa-apa ya Kak Cahyo ya? Apa boleh? Iya siap. Ini sekarang dari Kinan Kak Cahyo. Nah, Kak Rahmat pengen ini Kinan langsung tanya ke Kak Cahyo biar nanti lebih interaktif. Bagaimana dengan adik Kinan? Mau tanya langsung? Adik Kinan. Pertanyaannya biar langsung live. Halo. Kinannya malu. Nggak boleh malu. Ayo Kinan. Aku boleh nggak gitu? Kak Cahyo. Iya. Ya udah diwakilin sama bapaknya aja deh. Iya Kak Cahyo nih. Kinan aku usia 5 tahun. Aku alhamdulillah sih udah puasa tiap hari. Tapi terkadang suka nggak tahan haus. Ya. Gitu. Oke. Aku suka minum terus tapi makan singgah gitu. Ya. Gimana nih Kak Cahyo? Tipsnya Kak Cahyo? Masya Allah, ya baik. Yang pertama, kewajiban puasa itu ya bukan hanya puasa, tetapi kewajiban dari Allah itu dibebankan untuk yang sudah balik, sudah sampai ya. Apa itu tanda balik? Kalau yang perempuan sudah menstruasi, sudah haid ya. Kalau yang laki-laki sudah basah. Nanti ayah dan bundanya bisa jelaskan. Kalau sudah begitu, ya, maka orang-orang yang sudah biasanya sih sekarang itu orang yang sudah balik, anak sudah balik, rata-rata ya ini ya, itu antara katakanlah 15 tahun lah ya, itu sudah balik. Atau mungkin sekarang lebih cepat, ada yang bahkan 12 tahun sudah balik. Maka semua perintah Allah itu kemudian wajib dilaksanakan kalau perintahnya wajib. Ya, maka anak yang sudah 15 tahun misalnya sudah mimpi basah, sudah kemudian haid, kok tidak sholat maka dosa. Kok tidak puasa maka dosa. Ingat ya, yang sudah balik.
Kok keluar rumah yang putri nggak pakai hijab sempurna, maka berdosa. Ketika dia berhijab sempurna, maka berpahala. Jadi semuanya ditanggung sendiri. Tapi berbeda kalau belum balik. Kalau belum balik, maka, ya kita lihat ya. Kalau belum balik, itu kemudian bagaimana posisinya? Adalah latihan. Jadi misalnya, Kinan, aduh aku pengen banget puasa. Luar biasa, ya. Bagus, ya. Tiba-tiba jam 12, aduh memang nggak kuat. Kemudian minum, nggak masalah, dilanjut lagi. Walaupun itu memang belum disebut sebagai puasa. Karena puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, makan dan minum, gitu ya. Itu kemudian dari terbit matahari sampai terbenamnya. Itu puasa. Berarti kalau di jam 1 minum, nah itu namanya latihan puasa. Bagaimana? Apakah dosa? Tidak dosa. Kenapa? Yuk kita lihat. Ternyata Rasulullah menyampaikan ada Allah, di mana Allah akan mengangkat penanya. Allah tidak akan mencatat dosa dan pahalanya. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, orang yang tidur sampai dia bangun itu oleh Allah tidak dicatat dosa dan pahalanya. Wong kita tidur nggak beramal gitu ya. Ya sudah, waktu yang sedemikian panjang itu ternyata ya sudah habis. Habis untuk tidur aja. Coba tidur kita berapa lama? Nah, tidur kita misalnya 8 jam, berarti selama 8 jam, ya sudah, hilang itu kesempatan kita beramal. Kenapa? Ya kita cuma tidur. Ya. Nah, maka Allah akan angkat penanya. Jadi orang yang tidur misalnya, ini misalnya, misalnya siapa ya? Fabian. Misalnya Fabian nih. Fabian ini misalnya sudah balik, kemudian tidur. Tidur, siang hari pas dia ada gitu ya, misalnya Asad gitu ya. Oh, wah nanti aku jam 12 mau ngelindur, mau ngigo, aku kan lapar. Nggak boleh ya, itu ya. Jadi orang yang tidur itu Allah akan mengangkat penanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sampai dia balik. Anak-anak itu tidak disab oleh Allah. Maka adik-adik sekalian sebelum balik itu Masya Allah ya, itu dalam kondisi suci. Berarti setiap yang dia lakukan ini seperti latihan. Tapi penting. Kenapa? Bisa karena biasa. Maka Rasulullah mengajarkan kalau ada anak umur sekitar 10 tahun kok diingatkan sholat nggak mau, maka boleh dipukul untuk membiasakan diri. Berapa banyak hari ini orang yang dewasa, sudah gede, dia mengaku Islam, tapi ketika bulan Ramadan tidak berpuasa. Alasan apa? Wah, aku nggak kuat. Kenapa? Sejak kecil tidak dilatih. Contoh nih, Lionel Messi, Ronaldo tahu ya? Kenapa dia hebat? Karena ketika dia di tim junior, dia belum masuk tim senior tua, dia berlatih terus. Akhirnya ketika sudah masuk di tim senior, dia paling hebat. Pun demikian dengan kita. Puasa ini ibadahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak latih, kita tidak akan mendapatkan. Berarti apa? Nggak masalah. Misalnya, aduh, bener-bener udah lemes. Tapi hari pertama minumnya mungkin jam 1. Hari berikutnya mungkin nanti minumnya jam 2. Hari berikutnya mungkin jam 5. Insya Allah hari ketiga, keempat sudah kuat. Ya, jadi posisinya adalah latihan. Nggak apa-apa, keren banget. Cuman minumnya jangan di depan orang yang berpuasa. Es teh nih, gue lagi latihan puasa nih, es teh, es buah, wah macam-macam gitu ya. Jangan ya. Gitu. Jadi sekedar untuk apa? Untuk menguatkan saja, menguatkan tubuh kita. Jadi nggak masalah Kinan, lanjutkan. Aku nanti siang akan coba sampai jam 3. Bagus. Ya, terus kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya insya Allah full penuh. Ya. Nah, maka bagaimana menguatkan makan makanan yang sehat? Ya, kalau pas sahur jangan makan minyak.
Oh, masa makan minyak dituang gitu, bimoli dituang. Enggak. Maksudnya apa? Makan makanan berminyak kalau hari. Kenapa? Karena minyak itu bikin haus. Ya. Lalu minum apa? Nanti pesan ke mama, kalau pas sahur masak sop. Sayur-sayur yang kuah sop. Ya. Yang kedua, jangan lupa kurma sama madu. Boleh sari kurma, ya, boleh kurma, ya, disunahkan ganjil, ya, kurmanya ganjil, ya, boleh 99 kurma, boleh, itu kenyang, ya, atau 101 juga nggak apa-apa, ya, jadi hindari kalau sahur makanan yang banyak minyaknya, ya, tempe goreng oke lah, masih boleh karena ada nasinya, ya, ada dagingnya, gitu. Tapi kalau sahur kok gorengan, itu biasanya siangnya cepet yang namanya haus, ya, itu yang pertama. Jadi banyakin sayur. Yang kedua adalah tadi kurma sama madu. Oh, itu Masya Allah. Dan itu ternyata dialami oleh anak Kak Cahyo sendiri. Jadi dulu ketika kelas 1 dia sudah mulai puasa penuh gitu ya. Bukan kelas 1, TK ya. Sudah penuh 6 tahun sudah penuh dan ternyata apa? Sama dengan Kinan. Jam 12 mulai aduh lemes gitu ya. Kemudian berikutnya jam 1 akhirnya apa insya Allah kemudian bisa full puasa penuh. Tapi resep tadi makan makanan yang sehat itu insya Allah membantu. Nah, ya gitu ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara menghadapi orang yang pelit atau tidak mau berbagi? Wah, ini ada pertanyaan bagus nih. Gimana cara menghadapi orang yang pelit dan tidak mau berbagi? Ya, jangan dihadapi ya. Ada temanku pelit banget, gimana ya? Ya sudah, karena itu apa namanya karena harta itu adalah miliknya. Ya, kalau dia pelit mungkin dia butuh sesuatu. Jadi yang pertama kita berhusnudzon dulu, ya. Jangan bersuudzon. Wah, kamu pelit. Kamu nggak pernah sedekah ke masjid. Oh, bisa jadi karena dia punya kebutuhan di rumah yang lebih banyak. Aku itu nggak pelit karena aku dikasih uang ini kan aku untuk nabung, sepatuku sudah sobek. Itu celanaku, tasku sudah sobek. Bisa jadi karena dia pengen nabung sesuatu yang baik. Jadi yang pertama, kita harus tetap berhusnudzon. Sekalipun kepada orang yang mungkin nggak pernah memberi. Tapi kalau dia punya banyak hal segala macam, apa yang kita lakukan? Kita nasihati. Kita nasihati dia untuk berbagi. Kenapa? Berbagi banyak kebaikan loh. Dan kalau menasihati tidak dengan ancaman dulu. Awas lu, nanti kalau pelit neraka lu. Wah, itu nanti dia akan menghindar. Kenapa? Kita menunjukkan yang buruk dulu. Ya, tapi kalau menasihati itu tunjukkan yang baik dulu. Masya Allah banyak banget duitnya. Kalau kamu sedekah di masjid, insya Allah Allah kasih pahala yang banyak loh. Jadi dikasih kabar gembira dulu. Ya, kan dakwah itu basiro wa nadhiro, kabar gembira dan peringatan. Jadi kalau nasihati teman, jangan ditakut-takutin dulu. Ayo lo, kalau nggak puasa, ayo lo. Bukan langsung diancam, ya. Nah, yang kedua, kemudian baru disampaikan. Nah, jadi tahap-tahap untuk menasihati itu juga ada. Oke, itu ya yang pelit. Nah, yang berikutnya, kalau ada anak yang pelit, coba dikasih. Kita memulai ngasih dulu. Kita tahu nih teman kita pelit nih. Nah, tapi cara kita bagaimana? Kita justru memberi dulu kepada teman. Dengan itu siapa tahu aku kemarin baru saja diberi sama Zahra. Aku pengen ngasih balik deh. Nah, kenapa? Karena kita memberi dulu untuk memancing dia supaya kebiasaan meniru apa yang kemudian kita lakukan. Nah, gitu ya. Oke. Silakan Ustadz Rahmat, Ustadz Hisham. Iya, Kak Cahyo masih semangat? Ayo, iya semangat. Bismillah. Masih 10 menit lagi. Ini ya. Adik-adik kita nih Kak Cahyo. Nah, ini Kak Cahyo. Alicia, Amara, Aiko pengen bertanya. Assalamualaikum Kak Cahyo. Waalaikumsalam. Saya Amara, adik saya Aiko, usia 4 tahun.
setiap hari ikut sahur, tapi jam 9 pagi sudah buka puasa. Kadang-kadang kalau adik lagi makan, saya suka pengen ikutan makan. Gimana cara mengakali supaya bisa tahan, Kak Cahyo? Terima kasih. Oke. Yang adik paling kecil, makannya makan es krim di depan jadi kayak ada yang menggoda, ayo ini es krim sih. Gimana caranya ya? Oke. Baik, yang pertama, terkadang memang kita lapar, tapi biasanya bisa dialihkan. Ya, dengan cara apa? Yuk, sediakan di rumah buku-buku, ya, buku-buku cerita. Ya, sehingga apa? Terkadang kita itu mungkin nggak terlalu lapar, tapi kalau melihat makanan terus-menerus, terkadang juga ngiler juga gitu ya. Coba sekarang dialihkan, diisi setiap harinya. Oh, ini Aiko usia 4 tahun ikut sahur, tapi kalau jam 9 makan. Misalnya Alicia sama Amara hafal, setiap jam 9 kayaknya makan deh. Maka Alicia itu kalau bisa mungkin masuk ke kamar, kemudian baca komik. Jadi menghindari ya melihat Aiko untuk makan gitu ya. Nah, Aiko juga harus paham, Kak Alicia sama Amara ternyata sedang puasa. Berarti aku kalau mau makan, aku harus sembunyi, aku harus di dapur maemnya gitu ya. Atau mungkin kalau rumahnya di Kalideres, aku mungkin makannya di Cengkareng atau mungkin di mana itu, di Pekalongan ya gitu ya. Jadi intinya, Aiko kalau makan tidak di depan yang puasa. Nah, kalau kakaknya berarti kalau pas Aiko makan segera menghindar. Kalau misalnya memang pingin banget, berarti kita ya hindari rasa pingin itu dengan cara apa? Dengan cara menghindari melihat sesuatu yang bikin kita pingin. Ya, jangankan yang sudah yang masih SD, yang orang yang gede aja ya seringkali kalau digoda dengan ngiler-ngiler juga bahaya juga gitu ya. Nah, berarti apa? Saling mengingatkan. Aiko kalau makan di rumah itu berarti tidak memperlihatkan. Ya, tidak memperlihatkan. Nah, sementara kakaknya ya isi dengan kegiatan yang kemudian membuat kita lupa ya dengan lapar kita. Oke. Bagaimana Kak Cahyo kemarin nih hari pertama itu Kak Cahyo bikin ini nih. Ini hari pertama atau kedua? Kak Cahyo lupa. Kak Cahyo bikin ini. Bikin. Nih, bikin miniatur Ka'bah. Nih, kemarin Kak Cahyo bikin ini. Dan ini lama ternyata. Harus motong ini, motong itu. Dan yang motong bukan Kak Cahyo. Sebagian Kak Cahyo, tapi sebagian anak Kak Cahyo. Jadi ternyata, tiba-tiba ya sudah tuhur ya. Cepat banget ya. Jadi membuat miniatur. Dan ini juga termasuk doa Kak Cahyo. Moga-moga Kak Cahyo dan yang di sini semuanya moga-moga kita nanti bisa bareng-bareng ke tanah suci. Amin. Ya. Amin. Doa Allahumma yasir lana ziyaratan fi Makkah wal Madinah ya Allah. Ya Allah moga-moga Allah mudahkan kita bisa ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, bikin karya-karya seperti ini itu bisa kemudian satu bermanfaat, kita jadi terampil, tapi satu sisi waktu kok terasa cepat sekali. Berarti kalau nanti buka sosial media, misalnya buka HP, buka yang baik-baik. Kak Cahyo bisa bikin seperti ini kemarin niru di YouTube. Ya, jadi mengisi kegiatan di rumah ya dengan membuat karya. Ya, gitu ya. Oke. Tapi karyanya bukan karya kuliner ya, jangan ya. Latihan masak, batal semua nanti ya. Oke. Iya, terima kasih Kak Cahyo. Kak Cahyo, 2 lagi pertanyaannya ya Kak Cahyo ya. Boleh ya. 2 lagi. Ini sekarang pengen nanya langsung dengan adik kita Malik, Kak Cahyo. Adik kita Malik, silakan mau bertanya langsung. Saya kira artis Korea, Masya Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara aku menahan emosi saat puasa ya Ustadz? Oh ya, baik. Cara menahan emosi. Ya. Jadi setiap orang itu punya rasa marah. Kak Cahyo juga punya rasa marah. Semua yang di sini
punya rasa marah, punya rasa malas, punya rasa sedih, ya, punya itu namanya naluri gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau marah, maka yang pertama, ambil air wudhu. Karena kalau sudah ada hawa-hawa marah, itu setan sudah mulai tuh. Jadi ingat, walaupun bulan puasa, tapi para ulama berbeda pendapat. Kan, Kak Cahyo katanya kan kalau puasa kan setannya dibelenggu, tapi kenapa banyak orang yang masih jahat? Oh, ternyata para ulama menjelaskan. Yang pertama, kenapa kita kemudian masih banyak yang bermaksiat ketika bulan Ramadan? Kan katanya setannya dibelenggu. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan yang gede. Yang dia punya kemampuan menggoda orang-orang yang kemampuan menggoda yang lebih gitu ya. Jadi setan-setan yang besar. Ya. Sementara setan yang kecil tidak dibelenggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi semua setan dibelenggu, tapi ingat, manusia masih punya nafsu. Ya, masih punya nafsu. Lalu bagaimana cara mengendalikan supaya kita tidak marah-marah? Maka yang pertama, ketika mau marah, istighfar pada Allah. Astagfirullah. Karena kalau astagfirullah itu nggak mungkin sambil marah. Astagfirullah, nggak mungkin. Ya. Kalau sudah begitu, jadi sebut nama Allah. Ya, entah itu astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Jadi sebut nama Allah, berzikir pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau memang sudah pengen banget marah, langsung ambil air wudhu. Karena orang wudhu nggak mungkin dengan marah. Dan wudhu itu juga untuk menghancurkan setan. Ya, wudhu itu untuk menghilangkan setan. Karena orang marah itu sangat dekat dengan setan. Jadi kalau sudah kan nggak mungkin wudhu gini, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Wudhu itu pasti pelan-pelan, tenang, ya kayak air dingin, ya. Nah, jadi pertama adalah ketika sebut nama Allah, yang kedua berwudhu, ya. Yang ketiga adalah tadi Quran itu adalah untuk melembutkan hati. Bukankah Umar bin Khattab itu orang yang galak banget, orang yang keras banget, tapi ketika mendengar Quran dia lembut hatinya. Nah, ya, itu. Jadi kemudian berikutnya berdoa kepada Allah. Setiap hari berdoa, ya Allah lembutkanlah hatiku. Gimana doanya? Doa tidak mesti bahasa Arab, karena Allah mengetahui semua bahasa manusia. Yang penting doanya baik-baik. Ya. Ya Allah lembutkan hatiku, ya Allah lembutkan hatiku, ya Allah. Nah, gitu ya. Berdoa sesuai dengan harapan kita. Karena setiap kita kan beda-beda harapannya gitu ya. Nah, berdoa. Ya. Istighfar, ambil air wudhu, jangan lupa ya. Kebiasaan baca Quran jangan dihilangkan. Berikutnya adalah tadi berdoa untuk dilembutkan hatinya. Insya Allah ya. Oke. Terus tambahan satu lagi. Diingat-ingat, setiap yang kita lakukan itu efeknya biasanya belakangannya nyesel. Itu kalau buruk. Ya. Tadi, kembali ke yang tadi. Ada penyesalan. Jadi biasanya kalau sudah diluapkan, nanti gini, aduh kenapa aku. Itu diingat-ingat. Bahwa yang setiap kita lakukan itu ada hasil yang akan kita petik. Kira-kira gitu. Oke, makasih Malik. Satu lagi. Terima kasih Kak Cahyo. Satu lagi Kak Cahyo ya. Iya. Ini pertanyaan dari Asadullah. Assalamualaikum Kak Asadullah Kak Cahyo. Iya. Assalamualaikum Kak Cahyo. Saya Asad. Kalau umi saya haid menyentuh saya yang habis wudhu, apakah saya batal atau tidak Kak Cahyo? Terima kasih. Baik. Asad sudah balik belum? Oke, baik ya. Baik, menyentuh wanita itu batal nggak ya? Kan gitu ya. Pas haid dan tidak haid. Oke. Kalau kita mau mengambil pendapat siapa ya? Kalau Kak Cahyo mengambil pendapat bahwa menyentuh wanita siapapun ya itu batal kecuali anaknya ya yang kecil. Bahkan Kak Cahyo itu menyentuh istri Kak Cahyo itu Kak Cahyo mengambil yang batal.
mau haid dan tidak haid tetap batal. Itu yang Kak Cahyo ambil. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa menyentuh itu banyak cara. Ada yang sengaja dengan rasa, apa ya di sini anak-anak itu apa? Nafsu itu apa sih? Jadi menyentuh itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, kalau Kak Cahyo, pokoknya kalau menyentuh wanita kecuali anak kecil ya, maka Kak Cahyo itu batal. Kak Cahyo akan mengulangi. Nah, tapi ada yang mengatakan menyentuh tapi tidak disertai dengan apa ya? Perasaan. Apa ya? Nafsu itu apa ya? Tidak disertai dengan rasa gitu ya. Itu nggak batal, ya. Jadi cuman gini tapi nggak ada rasa di situ. Apa ya rasa? Nggak dengan nafsu lah gitu. Tertarik dengan lawan jenis. Apa ini? Kira-kira Asad mungkin bisa membayangkan lah gitu ya. Ada yang tidak sengaja, ya itu nggak batal. Jadi banyak. Nanti kita bareng-bareng kapan-kapan kita belajar ya apa-apa yang kemudian sebenarnya membatalkan wudhu terkait dengan menyentuh tadi ya. Bahkan ada yang mengatakan menyentuh itu adalah menyentuh itu apa ya bahasanya? Berjima itu apa ya? Ulama setumun Nisa. Ya, apa ya berjima itu apa? Menyentuh itu adalah ya menyentuh gitu. Ya, tapi yang kalau Kak Cahyo sendiri mengambil yang kalau menyentuh misalnya wanita maka batal. Ya. Kalau Kak Cahyo, tapi kalau Asad nanti mungkin beda lagi. Minta tolong nanti tanya ke abinya, abi, nah gitu ya, tanya nanti ya ke abinya atau ke uminya, insyaallah. Jadi, nah perbedaan kayak gitu kita harus saling menghormati. Masya Allah ini Pak TJ ini nggak punya badan ya, Masya Allah. Ini cuman kepala semuanya ini. Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi yang penting kalau misalnya ada seperti itu, yuk tanya ke abinya sama ke uminya. Nanti silakan searching, ketik aja Ustadz Abdul Somad yang membatalkan wudhu atau Ustadz Adi Hidayat bisa. Nah, dia tuh. Kemudian berikutnya, kalau lu temen aku kok beda, insya Allah kalau masih dalam Islam itu perbedaan yang boleh. Contoh, kalau pas kita tahiyat begini ya, ada yang begini, ya kan? Ada yang jarinya bergerak, ada yang tidak bergerak, ya. Semuanya benar. Ini benar, ini juga benar. Yang salah gini, nah ini salah nih. Nah, ini salah. Atahiyatul ini salah ya, nggak boleh ya. Atau mungkin begini ya, ini salah gitu ya. Jadi apalagi coba sujud ada dua ya. Yang pertama kalau sujud biasanya apa dulu ayo? Lutut dulu atau telapak tangan dulu? Oh ada yang lutut dulu, Allahu Akbar lutut baru telapak tangan. Tapi ada juga yang telapak tangan baru lutut. Dua-duanya benar. Yang salah ya, yang pertama kan lutut telapak tangan baru jidat. Atau yang kedua, telapak tangan, lutut, baru jidat. Yang salah, jidat duluan. Itu salah. Itu bukan sujud. Namanya nyungsep. Ya, wah, gitu ya. Nah, berarti sejak kecil kita harus memahami bahwa di dalam Islam itu juga ada perbedaan. Ada yang menyentuh ibunya, nggak batal. Ada yang menyentuh istrinya, nggak batal. Ya, kita mau mengambil yang mana? Ya, mau mengambil yang mana? Tarweh itu ada yang 8, ada yang 20. Ya, yang salah yang tidak tarweh. Ya. Gitu ya. Kunut itu subuh ada yang kunut dan tidak. Nah, jadi sejak kecil ayah-ayah sekalian, ayo kita jelaskan bahwa Islam itu luar biasa kaya pemahamannya. Sehingga semakin kita belajar, semakin kita menjadi orang yang menghormati perbedaan. Kalau itu masih dalam ranah yang baik, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Cahyo. Untuk adik-adik yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, insya Allah lain waktu Kak Cahyo akan memberikan tausiah lagi di sini, insya Allah. Dan Kak Cahyo terakhir ini mungkin ada pesan, nasihat atau wasiat untuk adik-adik kita untuk bekal di kehidupannya nanti. Silakan Kak Cahyo untuk nasihat dan pesan-pesannya. Baik adik sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama, sesuatu yang besar tidak akan bisa kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Adik-adik semua makan pasti sesendok demi sesendok. Tidak mungkin kita makan langsung satu bakul, nggak mungkin. Semuanya pasti sesendok. Pun demikian kalau adik-adik punya cita-cita, maka mulai hari ini
kebiasaan-kebiasaan yang baik harus mulai dilakukan. Aku pengen jadi penghafal Quran, maka sejak sekarang mulai dari Bismillah, di Al-Fatihah, pelan-pelan. Tidak usah terlalu ngebut, enggak. Yang penting konsisten, yang penting adalah rutin. Jadi kita semuanya punya cita-cita, maka yuk kita raih setangga demi setangga. Nah, ya, maka kita tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, ini bulan Ramadan, perbanyak baca Quran. Yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah. Termasuk doa, moga-moga Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi ini. Amin. Sehingga kita bisa kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan mungkin lebih maksimal. Walaupun hari ini pun insya Allah tetap bisa maksimal. Ya, gitu ya. Jadi perbanyak baca Quran, jangan lupa ibadah-ibadah sunnah yang lain mudah juga dilakukan, dan jangan lupa berdoa supaya virus yang ada di negeri ini khususnya dan juga di bumi ini pada umumnya moga-moga kemudian diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu dari Kak Cahyo. Ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu dari Kak Cahyo. Kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Ya, demikian Kak Cahyo. Tutup dengan satu pantun ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung Papua pergi ke Manado, burung Jawa pergi ke Aceh ya. Kurang kerjaan ya. Terima kasih Malik dan teman-teman ya, Ustadz Rahmat dan juga teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz Kak Cahyo. Semoga apa-apa yang sudah kita dapat pada hari ini di dalam kajian ilmu ini dapat kita terapkan dan selalu kita amalkan di kehidupan nanti untuk bekal di akhirat. Dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya pada kita semua. Sebelum kita tutup kajian ini, marilah kita membaca istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Jazakumullah khair. Ada satunya, Mak.